Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Suhesti dengan NIM 220437 kelas RA1 Prodi Manajemen. Jadi tujuan video ini dibuat dan juga diposting yaitu untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Materi yang pertama yaitu konsep dasar perilaku organisasi. Apa sih pengertian perilaku organisasi itu? Jadi perilaku organisasi dalam perspektif sistem pengendalian manajemen mengemukakan bahwa perilaku organisasi merupakan kultural untuk dapat memahami, menjelaskan, memperkirakan, dan memengaruhi atau mengubah perilaku manusia yang terjadi di organisasi atau tempat kerja. Jadi pengertian ini mengandung 3 unsur pengertian. Yang pertama ada perilaku organisasi mencermati tingkah laku yang kasat mata seperti diskusi dengan teman sekerja atau mengoperasikan komputer. Dan yang kedua ada perilaku organisasi mempelajari tingkah laku manusia sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok organisasi. Nah, dan yang ketiga ada perilaku kelompok juga menganalisis perilaku kelompok organisasi sendiri. Selain pengertian perilaku organisasi, di materi yang pertama ini kita ada banyak membahas materi, ada pengertian perilaku, pengertian organisasi, ada juga unsur yang menonjol dalam organisasi, dan ada tujuan perilaku organisasi, dan ada juga perilaku individu dalam organisasi, ada kepribadian dalam perilaku organisasi, ada asas-asas organisasi, dan ada juga perbedaan perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya. Selanjutnya yaitu di materi yang kedua. Di materi yang kedua ini kita masih membahas tentang perilaku organisasi. Ada juga pengertian perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi adalah tadi yang menyangkut aspek tingkah laku manusia dalam satu organisasi atau dalam suatu kelompok tertentu. Perilaku organisasi meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Setelah itu ada tujuan dan prinsip dalam organisasi. Ada beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan sebuah organisasi. Yang pertama ada peningkatan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Dan yang kedua, menjadi wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Selanjutnya ada konsep dasar organisasi. Konsep dasar organisasi ini ada 2. Yang pertama ada sebagai wadah di mana kegiatan manajemen dilakukan. Dan yang kedua ada sebagai proses di mana terjadi interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Setelah itu ada pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Jadi kita itu sangat penting mempelajari perilaku organisasi baik secara individu maupun kelompok. Dan juga di dalam organisasi akan membantu pimpinan organisasi untuk menempatkan orang tersebut pada jabatan atau bagian pekerjaan sesuai dengan kepribadian dan keahliannya. Dan dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menentukan motivasi apa yang paling tepat bagi bawahannya agar semangat kerjanya dan juga kerjanya meningkat. Dengan mengetahui perilaku manusia dalam organisasi,
manusia dalam organisasi dapat membantu pimpinan dalam mengintegrasikan bawahannya untuk melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah itu ada model perilaku organisasi. Yang pertama ada model otokratik, yang kedua ada kustodial, yang ketiga ada suportif, yang keempat ada model kolegial. Nah, di materi yang selanjutnya itu ada perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Perilaku individu terhadap organisasi. Jadi, perilaku individu dalam organisasi mengacu pada tindakan, sikap, dan juga respon yang ditunjukkan oleh setiap karyawan atau anggota organisasi. Beberapa karakteristik penting dari perilaku individu dalam organisasi ada 5. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada sikap, yang keempat ada pembelajaran, yang kelima ada motivasi. Selanjutnya yaitu konsep perilaku individu dalam kelompok. Ada 2, yang pertama ada konsep persepsi. Jadi konsep persepsi itu diartikan sebagai cara individu menganalisis dan mengartikan pengamatan indrawi mereka dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap lingkungan sekitar mereka. Dan yang kedua ada konsep nilai. Jadi konsep nilai adalah keyakinan dasar akan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar. Selanjutnya ada konsep sikap. Jadi sikap atau attitude ini diartikan sebagai pernyataan evaluasi atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Dan ada juga konsep kepuasan kerja. Jadi kepuasan kerja diartikan sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Setelah itu ada pengaruh perilaku individu terhadap organisasi. Perilaku individu dalam organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan kinerja organisasi. Ada beberapa pengaruh perilaku individu terhadap organisasi. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada keputusan kerja, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada iklim organisasi, yang kelima ada perubahan organisasi. Jadi setelah itu ada perilaku kelompok terhadap organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi mengacu pada pola perilaku, interaksi, dan dinamakan yang terbentuk di antara anggota kelompok atau tim dalam organisasi. Ada beberapa karakteristik penting dari perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama ada norma kelompok, yang kedua ada kohesivitas, ada kepemimpinan, ada komunikasi, dan juga ada konflik. Yang terakhir
yang lebih tinggi setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Selanjutnya ada teori X dan Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas MacGregor dan menggambarkan dua pendekatan terhadap manajemen karyawan. Teori X menganggap bahwa karyawan cenderung malas dan perlu dikendalikan, sedangkan teori Y menganggap bahwa karyawan memiliki potensi mandiri dan motivasi intrinsik. Dan ada juga teori dua faktor. Teori ini dikemukakan oleh Friedrich dan membedakan antara faktor-faktor yang memotivasikan, faktor motivator, dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan atau faktor higien. Dalam lingkungan kerja, faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan, dan tanggung jawab, sementara faktor higien seperti kondisi kerja, gaji, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya ada teori kontemporer. Yang pertama adalah teori motivasi kontemporer, merupakan perkembangan konsep-konsep motivasi yang terjadi pada zaman sekarang. Dan juga ada yang kedua, penerapan motivasi dalam organisasi, menjelaskan bagaimana konsep-konsep motivasi dalam diterapkannya dalam konteks organisasi untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada penerapan motivasi dalam organisasi. Penerapan motivasi dalam organisasi mencakup strategi-strategi untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Beberapa contoh penerapan motivasi dalam organisasi yang dibahas. Yang pertama ada memberikan pengakuan, memberikan apresiasi dan pengakuan atas prestasi kerja karyawan dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dan ada juga memberikan kesempatan. Setelah itu ada pengembangan karir dan ada juga motivasi individu. Selanjutnya ada motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja memiliki hubungan yang erat. Motivasi merupakan keadaan atau kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu sehingga dapat mencapai tujuannya. Motivasi yang tinggi dapat meningkatkan kinerja seseorang dalam menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik dan efektif. Dengan adanya motivasi yang kuat, kinerja seseorang dapat meningkat sehingga proses penyelesaian tugas dalam bekerja dapat dipercepat. Motivasi juga sangat penting dalam proses belajar, karena seseorang yang tidak memiliki motivasi tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar dengan baik. Selanjutnya ada motivasi dari konsep menuju aplikasi. Motivasi dari konsep menuju aplikasi mengacu pada bagaimana konsep motivasi dapat diterapkan secara praktis dalam situasi nyata, seperti dalam konteks aplikasi di dunia kerja atau organisasi. Hal ini menekankan pentingnya mengubah konsep motivasi menjadi tindakan konkret yang dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja individu. Dengan menerapkan konsep motivasi secara aplikatif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Selanjutnya ada memberikan penghargaan pada karyawan. Memberikan penghargaan pada karyawan merupakan salah satu strategi motivasi yang efektif dan meningkatkan kinerja dan juga meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan. Nah, di materi yang selanjutnya yaitu ada nilai, sikap, dan keputusan kerja. Kita akan membahas tentang nilai. Jadi, apa sih nilai itu? Nilai adalah konstituen yang sangat penting dari kehidupan individu. Nilai atau value penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi, karena di dalamnya untuk memahami sikap dan motivasi, karena di dalamnya terletak dasar untuk memahami sikap dan motivasi, dan karena nilai-nilai memengaruhi persepsi. Jadi, nilai yaitu keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga, penting, mempunyai arti,
seseorang selama hidup atau merupakan visi. Contoh nilai internal menurut Rockage dalam Robin 2001 adalah: yang pertama ada suatu hidup nyaman, yang kedua ada sebuah hidup yang menggairahkan, yang ketiga ada rasa berprestasi, yang keempat ada suatu dunia damai, yang kelima ada suatu dunia yang indah. Selanjutnya ada nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan, atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal, atau biasanya sebagai sebuah misi. Contoh dari nilai instrumental masih menurut Rockage dalam Robin 2001 adalah berpikiran luas, ada juga ambisius dalam bekerja, ada capable atau mampu atau efektif, ada juga riang, ada juga bersih. Selanjutnya yaitu sikap. Sikap adalah kesediaan beraksi terhadap suatu hal. Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tak ada sikap tanpa objek, dan gerakan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Jadi, sikap dapat didefinisikan sebagai perasaan individu tentang atau kecenderungan ke arah orang lain, benda, peristiwa, atau kegiatan. Sikap meliputi perasaan efektif seperti suka dan tidak suka, dan kepuasan dan ketidakpuasan. Sikap mencerminkan jadi sikap itu mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Selanjutnya yaitu ada tipe sikap. Di sini ada 3 sikap. Yang pertama ada kepuasan kerja, yang kedua ada keterlibatan kerja, dan yang ketiga ada komitmen kerja. Selanjutnya yaitu sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka, sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Menurut Robbins, kepuasan kerja atau job satisfaction diidentikan dengan hal-hal yang bersifat individual. Karena itu, tingkat kepuasan setiap orang berbeda-beda, dan hal ini terjadi apabila beberapa faktor terpenuhi, yaitu kebutuhan individu serta kaitannya dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan pekerja. Kepuasan pekerja merupakan respon efektif atau emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang, sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep tunggal. Ada beberapa faktor kepuasan kerja. Yang pertama ada konten kerja, ada kondisi kerja yang mendukung, dan juga ada kompensasi, ada kelompok kerja, dan juga ada pengawasan. Ada beberapa respon terhadap kepuasan kerja. Yang pertama ada keluar, ada kesetiaan, ada juga menyatakan pendapat, dan ada juga mengabaikan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu membangun kerja tim yang efektif. Kerja sama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya suatu kerjasama kelompok atau teamwork, karena semua penggerak suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin, komputer, atau yang lainnya. Dan secara psikologis, manusia terbagi dalam 3 fase, dalam 3 sifat, yaitu manusia sebagai insan individual, manusia sebagai insan sosial, dan manusia sebagai insan berketuhanan. Selanjutnya yaitu definisi tim. Menurut Cerf, mengutip dari Ingram, adalah sebuah unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu
suatu kemampuan untuk bekerja sama dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerja sama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu cara efektif dalam membangun tim. Yang pertama ada hubungan interaksional. Yang kedua ada kejujuran merupakan tali pengikat organisasi yang paling kuat. Yang ketiga ada dalam membangun hubungan. Yang terpenting adalah sikap saling menghargai. Yang selanjutnya yaitu hubungan yang baik tersebut akan berkembang ke arah kepercayaan. Dan yang selanjutnya ada mempertimbangkan cara pandang alternatif dan memanfaatkan keahlian serta kemampuan orang lain. Ada 3 kriteria utama dalam menentukan keefektifan sebuah tim kerja. Yang pertama ada hasil kerja tim, yang kedua ada kepuasan, yang terakhir ada belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membangun kerjasama tim yang efektif. Yang pertama ada membangun kepercayaan dan saling menghormati di dalam sebuah tim. Mengatur ekspektasi bersama. Pemimpin tim dapat memfasilitasi komunikasi di antara anggota tim. Yang keempat ada menanamkan sikap saling memiliki dalam kelompok. Dan yang kelima ada melihat sisi positif dari perbedaan pendapat. Yang keenam ada pengkajian performa tim dan umpan balik setelah selesai kerja sama tim. Manfaat